Shalom umat Tuhan yang dipermuliakan Tuhan. Shalom. Pada malam hari ini kita mau melaksanakan ibadah pertemuan di rumah saudara kita Bapak Freddy Girsang dan Inang Guru Sinaga. Atas nama Jemaat GKPS Sektor 2 kami menyampaikan terima kasih Bapak Inang untuk kesediaan untuk menerima kehadiran kita di sini untuk melakukan acara kebaktian. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati rumah tangga Bapak Inang beserta kita seluruh jemaat GKPS secara khusus Sektor 2. Sebelum kita melaksanakan kebaktian kita, kami bacakan dulu susunan acara yang kita siapkan untuk kebaktian kita pada malam hari ini. Yang pertama, foto yang dibawakan oleh Inang calon Situa Roni Saragi. Nomor 2 kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 219 ayat 1 dengan 2. Nomor 3 membaca salah satu renungan harian yang dibawakan oleh Bapak P. Sitanggang. Nomor 4 kita memuji Tuhan lewat pelengkap Kidung Jemaat 121 ayat 1 dan 2. Nomor 5 khotbah yang dibawakan oleh Bapak Situa Roy Manurung. Nomor 6 kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 247 ayat 1 dan 3. Nomor 7 dua syafaat yang dibawakan oleh Inang Nyonya Situa JR Purba Boru Sihaan. Nomor 8 kita bernyanyi dari PKJ 232 ayat 1 dan 2. Nomor 9 kami minta kesediaan oleh Bapak atau Inang di rumah ini untuk membawakan 2 suhud. Nomor 10 kita memuji Tuhan lewat pelengkap Kidung Jemaat 147 1 dan 3 sambil mengumpulkan persembahan. Nomor 11 2 persembahan penutup dan berkat yang ditutup oleh Bapak Situa Roy Manurung. Demikianlah susunan acara kita pada malam hari ini. Sebelum kita mungkin ada pokok doa yang mau disampaikan Bapak Inang di rumah ini, kami berikan waktu untuk Bapak atau Inang di rumah ini untuk memberikan pokok-pokok doa syafaat kita, Bapak. Mungkin ada 2, Mang. Yang pertama itu anak kami Valencia besok ulang tahun, Mang. Oh, maksudnya. Iya, anak daripada Bapak ini besok ulang tahun Valencia. 4 tahun, bukan 4 tahun. Yang keberapa itu Bapak itu? 4 tahun, Mang. 4 tahun ya. Ada lagi Kedua kesehatan opung iya. dolinya. Jadi Kesehatan opung doli. kesehatan Opung doli dicatat. mungkin bisa lagi rangkul Inang. Itu juga untuk kebaktian kita pada minggu, dan biarlah Tuhan senantiasa memberkati seluruh kehidupan kita yang bisa kita hadir pada malam hari ini dan yang tidak bisa bersama kita dalam kebaktian pada malam hari ini. Jadi untuk potong kami berikan waktu untuk Inang calon Situa Roni Saragi. Sebelum kita memulai ibadah kita, baiklah kita bersaat teduh sejenak. Amin. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Apabila aku bertemu dengan perkata-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan, Allah semesta alam. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang penuh rahmat,
pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu bersyukur dan memuliakan Engkau. Kami mengetahui Engkaulah yang telah mengingatkan dan memerintahkan kami untuk bersekutu di tempat ini, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkaulah sumber segala sesuatu yang kami butuhkan. Engkaulah pemilik hidup kami, dan hanya kepadamu lah kami beribadah. Kami mengutamakan untuk mencari kerajaan dan kebenaran-Mu. Karena itu, kasihanilah kami. Datang dan hampirilah kami yang bersekutu di tempat ini. Tolong dan layakkanlah kami untuk bisa bertemu dan bersekutu dengan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa kami ini. Amin. Kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 219 ayat 1 dan 2. Kami kalau tidak salah ada mencoba membagi lewat grup sektor 2. Mari mungkin di HP kita masing-masing. Di saat ini kita nyanyikan. Di saat ini ku angkat terbang, ku angkat terbang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur, ku ucap syukur padanya. Ku kasih Engkau, ku kasih Engkau, ku kasih Engkau, Yesus Tuhanku. Di saat ini ku datang Tuhan, ku datang bersujud padamu. Di saat ini Engkau ku sembah, Engkau ku sembah ya Tuhan. Ku kasih Engkau, ku kasih Engkau, ku kasih Engkau, Yesus Tuhanku. Pembacaan renungan harian yang dibawakan oleh Bapak C. Stanggang. Renungan harian Jumat 4 Agustus 2023. Kekudusan diambil dari Markus 9 ayat 43. Nas ini mengingatkan kita bahwa dosa adalah suatu penghambat dalam hubungan kita dengan Tuhan. Setiap kali kita melakukan dosa, kita menjadi tunduk kepada dosa tersebut dan menjauh dari kehendak Allah. Namun Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kekudusan adalah jalan yang harus kita pilih. Kekudusan merupakan kehidupan yang dijalani dalam ketaatan kepada firman Allah dan dengan menghindari dosa. Saudaraku terkasih, melalui pengorbanannya di kayu salib, Tuhan Yesus telah membuka jalan bagi kita untuk hidup dalam kekudusan. Ia mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan kuasanya kepada kita untuk melawan godaan dosa. Kita diajak untuk hidup secara menyenangkan Tuhan dan menjaga hati dan pikiran kita agar tetap suci. Hal ini dapat kita lakukan dengan berdoa, membaca firman Allah, menghindari lingkungan yang negatif, dan memilih teman-teman yang mendukung hidup kita yang kudus. Saudaraku terkasih,
Kekudusan juga melibatkan tindakan konkret dalam mengasihi sesama dan menjalankan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Yesus mengajarkan kita tentang pentingnya hidup dalam kekudusan di dalam Tuhan, di hadapan Tuhan. Kita diajak untuk mengenali dan menghindari dosa, serta berusaha hidup dalam ketaatan dan pengorbanan. Dengan hidup yang kudus, kita menghormati Tuhan dan memiliki kesempatan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, berilah kami hati yang kudus dan kemampuan mengendalikan tubuh kami menjadi kudus. Ya Tuhan, pakailah kami untuk menjadi hamba-Mu dan mengingatkan kami agar selalu mengandalkan kuasa Roh-Mu dalam hidup kita. Amin. Sebelum kita mendengar firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Situara Manurung, kita mengangkat suatu pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 121 ayat 1 dan 2. Andaikan kasih-Mu, sama-sama kita menyanyikan. Andaikan kasih-Mu tidak merangkulku, aku lemah. Seluruh hidupku tidaklah menentu, lelah resah. Kau ulur tanganmu menuntun langkahku yang tersendat, dan dengan darah-Mu Kau uras jiwaku keji sesat. Semangat luar biasa ya. Amin ya Tuhan. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Sangat sungguh indah Tuhan, Kau boleh kembali mempersatukan kami di dalam ibadah pertemuan ini. Kami menserahkan segalanya, sehingga apapun yang kami perbuat, apapun yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan, semoga itu menjadi berkat untuk nama Tuhan. Kesempatan ini ya Tuhan, izinkan hamba untuk menyampaikan sebagian pada firman-Mu. Engkau boleh kuasai hati dan pikiran hamba dan juga jemaat yang hadir pada saat ini ya Tuhan. Kau boleh pakai mulut hamba, lidah hamba dan hati hamba, sehingga apapun yang keluar pada mulut hamba, itu semua hanya kehendak-Mu ya Tuhan. Terpuji Kau Tuhan dalam kehidupan kami. Amin. Salam Bapak Ibu yang terkasih di nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Sebelum saya masuk ke khotbah kita pada malam ini, kebetulan tema daripada khotbah kita malam ini yang diambil dari kitab pengkhotbahan, yaitu tentang kesia-siaan. Saya mau kehadiran kita pada malam ini tidak menjadi sia-sia. Dikatakan demikian, salah satu gerbang, ya, salah satu gerbang berkat adalah semangat. Mohon maaf, kayak tadi agak bersemangat ya, saya ulangi lagi ya. Salam buat kita semua. Salam. Puji Tuhan. Amin. Tanpa kita sadarin bahwa pintu berkat mulai hadir di tengah-tengah persekutuan kita malam ini. Amin Bapak Ibu ya. Baik, adapun khotbah yang Tuhan boleh izinkan untuk kita renungkan bersama untuk malam ini, yaitu diambil dari kitab Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11 sampai ke-15. Saya akan bacakan
untuk kita semua dengan perikop untuk segala sesuatu ada waktunya. Ayat yang ke-11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahwa ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Demikian firman Tuhan yang untuk kita renungkan bersama untuk malam ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam khotbah kita malam ini melalui kitab Khotbah, Salomo mau menyampaikan makna hidup di dalam kehidupan ini. Salomo adalah salah satu raja yang diberikan hikmat oleh Tuhan. Kita tahu bagaimana hikmat yang ada pada Salomo. Salomo memiliki apapun yang ada. Salomo memiliki semua yang ada di bawah kolong bumi. Dan salah satu raja yang terkaya yaitu Salomo. Luar biasa hikmat Tuhan yang diberikan Salomo, Tuhan kepada Salomo. Tetapi apa? Salomo mengatakan ternyata semuanya itu hanya kesia-siaan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada kecenderungan manusia memahami bahwa kehidupan dunia ini adalah kekal. Ada juga seolah-olah menganggap bahwa dia hidup untuk selama-lamanya. Sehingga pemahaman ini seringkali membawa kita menjadi hidup merasa tidak puas akan hidup ini. Bagaimana kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Kita tidak pernah memikirkan orang lain. Ini yang menjadi tidak seimbang, sehingga terjadi kesenjangan, terjadi penindasan, dan terjadi kesemena-menaan di berbagai kehidupan ini. Bapak Ibu terkasih, ini semua karena kita tidak pernah puas dan tidak pernah merasa cukup apa yang kita miliki, walaupun kita telah memiliki berbagai hal. Melalui kitab ini, kitab Khotbah ini mau menyampaikan dan mengingatkan kita agar kita memahami bahwa hidup di dunia hanyalah sementara, bahwa hidup di dunia ini adalah ada batasnya.
Ini boleh kita lihat di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 dikatakan demikian. Segala sesuatu ada batasnya. Segala sesuatu ada masanya. Artinya apa? Bahwa manusia ini mempunyai keterbatasan. Sehingga ini kadang-kala tidak kita pahami. Akan tetapi terpuji Tuhan dengan belas kasih Tuhan Allah terhadap umatnya, bahwa kita boleh diselamatkan. Bapak Ibu yang terkasih, di ayat 11 dikatakan bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Ini bermakna bahwa semuanya ada batas waktunya, ada ring waktunya. Sehingga di ayat yang 13 dia mengajak kita nikmati segala jerih payahmu, nikmati segala usahamu selagi kau punya waktu. Tapi ingat Bapak Ibu terkasih, jangan sampai kita terjebak oleh pemahaman itu. Yang dimaksud tadi dengan jerih payah yang boleh kita nikmati, boleh kita bersenang-senang dengan apa yang kita dapatin dalam kehidupan kita, itu hanya boleh berasal dari Tuhan. Itu semua adalah kehendak Tuhan untuk kita boleh nikmati. Bukan berarti bahwa ya, katanya boleh untuk senang-senang sehingga segala sesuatunya boleh. Tidak. Yang dimaksud di sini adalah bahwa usaha dan kerja keras kita, ayo kita nikmatin, karena kita punya limit waktu. Inilah yang mau disampaikan Salomo melalui khotbah kitab Pengkhotbah ini, bahwa sesuatunya ada masanya sehingga semuanya bisa menjadi kesia-siaan. Bahwa kalau kita tidak mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita bicara masalah waktu, apalagi bicara masalah kehidupan, ada hal yang menarik sebetulnya. Kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa waktu itu punya batas. Kehidupan kita punya batas. Itu maksudnya. Sehingga kita kadang-kadang membawa diri kita bahwa seolah-olah ya kita masih 1000 tahun lagi, kita nggak pernah. Padahal kita nggak tahu esok akan terjadi buat diri kita. Pergunakan waktu kita, memanfaatkan waktu kita. Panggil Tuhan untuk boleh ikut dalam waktu kita. Apa yang terkasih, untuk kita boleh renungkan bersama bahwa waktu itu milik Tuhan dari dulu sampai sekarang. Oleh sebab itu, andalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Pergunakan waktu kita untuk Tuhan, karena segala sesuatunya ada masanya. Saat ini cukup singkat firman Tuhan yang boleh saya sampaikan. Semoga semua boleh diberkati. Kita andalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita pergunakan limit waktu yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga semuanya tidak menjadi kesia-siaan. Amin Bapak Ibu. Amin. Terpuji Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan yang Kau boleh
hamba pakai untuk boleh hamba sampaikan di dalam pertemuan ini. Semoga semuanya boleh menjadi berkat dan semoga semuanya boleh mengandalkan Engkau di dalam setiap waktu. Terpuji Kau ya Tuhan. Amin. Saya bernyanyi dari perangkat tim jemaat nomor 247 ayat 1 dan 3. Setelah itu kita meminta kesediaan penyang Nyonya IPSR Purba berusaha untuk membawakan kita di dalam dua syafaat. 247. Walau tak dapat, Mari kita sama-sama nyanyikan. walau tak dapat mata memandang kasih-Nya Yesus tak pernah terhalang. Dia selalu di tengah umat-Nya, asal kau mau mendengarnya. Bila kau hidup bersama Yesus, firman kasih-Nya selalu bersamamu. Yakin percaya kau dilindunginya, asal kau mau mendengarnya. Kuasa dosa dan kematian tiada berdaya oleh kuasa Yesus. Oleh kasih-Nya dosamu dihapus, asal kau mau mendengarnya. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan hormat kami panjatkan kehadirat-Mu pada malam hari ini Tuhan Yesus. Karena kasih dan karunia-Mu lah yang menyertai kami hingga kami boleh ada pada malam hari ini di dalam rumah keluarga kami yang terkasih di sini untuk melaksanakan ibadah pertemuan sektor 2. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala berkat dan buat segala waktu yang sudah Engkau berikan bagi kami. Terkhusus buat kami yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Kami telah menyelesaikan segala aktivitas kami dari pagi, dari mulai kami bangun hingga pada malam hari ini. Semua itu adalah karena Tuhan yang melindungi dan memberkati segala aktivitas kami. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kami patut mengucap syukur buat semua apa yang Engkau berikan bagi kami. Engkau berikan kami kesehatan Bapa hingga pada malam hari ini. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami berdoa Tuhan buat keluarga di rumah ini. Dengan sukacita mereka membuka pintu rumah mereka buat acara kebaktian pertemuan sektor 2 pada malam ini. Terima kasih buat kesediaan hati mereka. Engkau berikan mereka kesehatan dan Engkau berkati dalam segala pekerjaan mereka. Engkau berkati anak-anak mereka, terkhusus buat Valencia, di mana esok hari Bapa anak kami ini berulang tahun yang ke-4 tahun.
Bapa di dalam sorga, terima kasih buat kesehatan, buat berkat, buat kepintaran dan kecerdasan yang Kau berikan baginya. Dan biarlah esok hari Bapa dia boleh merasakan kebahagiaan dengan bertambahnya usia yang Bapa. Engkau berikan juga kepada kedua orang tuanya Bapa kebijaksanaan di dalam membimbing dan mendidik anak ini. Biarlah mereka menjadi orang tua yang baik buat manusia. Biarlah di masa kecilnya ini boleh dirasakan bagaimana semestinya anak-anak. Dan dia boleh bertumbuh dengan baik. Dia semakin memberikan kepintaran Bapak. Demikian juga buat adiknya. Berkati juga adiknya ini Tuhan. Biar dia juga boleh berlaku sebagai anak kecil. Dan biarlah Engkau berkati setiap tumbuh kembangnya. Engkau berkati kesehatannya Bapak. Bapa dalam surga, kami berdoa buat pekerjaan Bapak Inang di rumah ini. Bahkan juga buat seluruh keluarga mereka dimanapun mereka berada. Tuhan yang selalu memberkati setiap kehidupan mereka. Berkati rumah mereka ini Bapak, agar rumah ini menjadi rumah doa bagi mereka dan juga bagi kami yang percaya kepada Engkau Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat kami yang hadir di sini Tuhan. Berbagai pekerjaan yang mungkin sudah kami tinggalkan hingga pada saat ini. Terima kasih buat kehadiran kami Bapak. Engkau berikan kesempatan bagi kami untuk bersekutu pada malam hari ini. Kami teringat Bapa di sorga buat saudara-saudara kami yang belum bisa hadir pada malam hari ini. Apapun halangan mereka, Tuhan yang memberkati dalam setiap aktivitas mereka. Dan jikalau mereka dalam keadaan kurang sehat, Engkau berkati dalam setiap penyembuhan, Engkau berkati dalam setiap tidur mereka, agar mereka boleh merasakan kesembuhan yang Engkau berikan kepada mereka dimanapun mereka berada pada saat ini. Dan Engkau berkati juga Bapa di surga cuaca kami pada saat ini Bapa. Tuhan yang berikan segala sesuatu yang terjadi bagi kami di bumi ini. Oleh karena itu Tuhan, berkati cuaca yang akan kami lewati setiap hari Bapa. Dan Engkau berikan kekuatan fisik bagi kami sehingga kami boleh melaluinya, sehingga penyakit apapun bisa terhindar dari tubuh kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala apa yang Kau berikan, buat kesehatan yang Kau berikan kepada kami hingga pada malam hari ini. Bapa di dalam surga, kami berdoa buat acara ibadah kami pada hari Minggu nanti. Biarlah Tuhan Kau persiapkan segala majelis yang akan melayani di acara ibadah tersebut. Engkau berkati juga tata ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah kami. Biarlah kami boleh melaksanakan ibadah kami dengan penuh hikmat. Engkau berkati jemaat-jemaat-Mu juga Bapak yang akan beribadah. Buka pintu hati mereka supaya mereka meluangkan waktunya untuk beribadah dengan Engkau di rumah ibadah. Tuhan Yesus yang Maha Baik. Banyak Tuhan pergumulan yang mungkin ada di dalam rumah tangga kami masing-masing. Biarlah dengan ibadah kami, biarlah dengan adanya kegiatan ibadah di gereja boleh kami boleh membawa hikmat daripada Engkau. Tuhan Yesus, kami berdoa buat pelayan Bapa Sintua Manurung yang telah menyampaikan firman-Mu. Biarlah kami selalu mengingat Tuhan bahwa apa yang kami miliki saat ini adalah bukan karena kehebatan dan kekuatan kami, tetapi itu semuanya karena kemuliaan dan kemurahan hati-Mu Bapa, sehingga itu boleh ada kami miliki. Oleh karena itu Bapa di sorga, Engkau ajari kami untuk selalu bersyukur dengan apa yang kami dapatkan. Ajari kami untuk berbagi kepada orang lain juga. Biarlah berkat dan rezeki yang Kau berikan itu Bapa, kami boleh menikmati dan boleh mengucap syukur dan boleh memberikan yang terbaik juga buat orang di sekitar kami. Bapa di dalam surga, kami berdoa Tuhan buat anak-anak kami dari mulai yang kecil SD, TK hingga pada tingkat perkuliahan. Engkau berkati semua anak-anak kami baik yang ada di Pontianak ini maupun yang ada di luar kota Pontianak ini. Tuhanlah yang selalu menyertai mereka, yang memberikan yang terbaik buat pendidikan mereka. Engkau berkati mereka dalam setiap langkah hidup mereka. Biarlah mereka juga Engkau berikan masa depan yang indah, agar mereka juga boleh bersyukur Bapak, boleh tahu bahwa untuk saat ini mereka boleh belajar dan belajar.
Tuhan Yesus, kami juga berdoa Bapa buat bangsa dan negara kami ini. Engkau berkati Tuhan negara kami ini yang penuh dengan pergumulan. Engkau hadir Tuhan dalam setiap jiwa-jiwa dari pemimpin kami, baik itu dari presiden hingga ke tingkat desa sekalipun. Tuhan yang hadir, yakinkan mereka Tuhan untuk memberikan suatu kebijakan yang baik dan untuk bisa diberlakukan untuk semua umat-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami juga berdoa Bapa buat Sintua Manurung yang telah menyampaikan firman-Mu. Engkau berkati rumah tangganya, Engkau berkati rezekinya, Engkau berkati anaknya. Apapun yang dia lakukan dalam kehidupannya sehari-hari, biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami berdoa Tuhan agar Engkau selalu mengingatkan kami Bapa apa yang sebenarnya yang harus kami lakukan, agar kami tidak hanya menuntut apa yang kami butuhkan, tetapi kami tahu apa yang kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Ajari kami Tuhan untuk mengerti itu, sehingga dalam setiap kehidupan kami, setiap kegiatan, pekerjaan kami boleh tahu bahwa itu adalah kehendak-Mu, bukanlah kehendak kami. Bapa di dalam surga, kami berdoa Tuhan buat dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, baik yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Ampunkan kami Bapa atas segala dosa kami, dosa-dosa kami, agar kami boleh layak Tuhan menerima berkat-Mu yang sudah Engkau berikan dan yang akan diberikan kepada kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan hanya di dalam satu nama, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Sebelum doa dari tuan rumah, Bapak di rumahnya Kalinyang, kita memuji Tuhan lewat pelengkap Kidung Jemaat 232 ayat 1 dan 2. Jikalau hidupku tentram dan sama-sama kita nyanyikan. Jikalau hidupku tentram dan senang, dan walau derita penuh, Engkau mengajarku bersaksi tegas, selamatlah, selamatlah jiwaku, selamatlah jiwaku, selamatlah, selamatlah jiwaku. Kendati derita terus menekan dan iblis geram menyerbu, Tuhan menebusku dengan darah-Nya. Selamatlah, selamatlah jiwaku, selamatlah jiwaku, selamatlah, selamatlah jiwaku. Mari kita bersatu lagi ya. Puji syukur kami ucapkan darimu Tuhan, karena Kau telah memberkati kami ya Bapa, dari awal kebaktian kami mendengarkan firman Tuhan, dan sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah pertemuan kami pada malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Amang Sintua kami, Bapak R. Manurung. Kau berkati setiap pelayanan beliau Tuhan, berkati setiap pelayanan yang ada di gereja kami juga Tuhan, sehingga semakin banyak jiwa-jiwa, semakin banyak
kehadiran kami yang ada di dalam gereja kami ya Bapa. Tuhan Yesus, Kau juga yang berkati kami di sini Tuhan, tentang firman-Mu dari Pengkhotbah 3 tadi ya Bapa, dari 11 sampai 15, mengajarkan kami segala sesuatu Engkau yang memberikan yang terbaik untuk kami, sesuai dengan waktu-Mu ya Bapa, bukan waktu kami. Kiranya firman-Mu ini bisa kami teladani dan kami renungkan Tuhan, bahwa segala sesuatu Kau berikan yang terbaik kepada kami Tuhan, dimanapun dan kapanpun kami berada ya Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu ini ya Tuhan. Kiranya firman-Mu ini bisa selalu bertumbuh dan berkembang di dalam jiwa dan kehidupan kami ya Bapa. Tuhan Yesus, masih banyak sekali keinginan, cita-cita dan harapan kami ya Bapa. Kami yakin dan percaya Engkaulah memberikan yang terbaik kepada kami semua jemaat-Mu di sektor 2 ini ya Bapa. Kau yang berkati setiap pelayanan penatua kami ya Bapa, agar kami semua bisa selalu diberkati ya Tuhan. Inilah doa dan pengharapan kami ya Bapa. Kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah memberkati, melindungi, serta menjagai kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 147 ayat 1 dan 3 sambil kita mengumpulkan persembahan. Di sini aku bawa Tuhan. Mari kita nyanyikan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan, dibandingkan berkat-Mu yang melimpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Baik Bapak Ibu terkasih, mari kita berdoa, kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, segala pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu. Firman-Mu telah kami terima melalui hamba-Mu. Kuatkan dan teguhkanlah kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Sebagai ucapan syukur kami kepadamu, kini kami persembahkan hidup dan sebagian dari apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Terimalah dan berkatilah persembahan ini untuk memasukkan kerajaan-Mu melalui pemberitaan firman-Mu demi kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Marilah kita bersama-sama berdoa seturut dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan,
tetapi lepaslah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. 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 Selamat malam buat kita sekalian. Selamat malam.